Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ipan Alpadrian dari 10 LPB 2. Saya akan mempresentasikan tentang 12 garis sejarah, yaitu 6 bab. Yang pertama, bab prasejarah. Yang kedua, tentang praaksara. Yang ketiga, tentang aksara. Yang keempat, tentang Hindu-Buddha. Yang kelima, tentang masa Islam. Yang keenam, tentang masa bangsa Eropa. Yang pertama ada masa prasejarah. Masa prasejarah adalah periode waktu di mana manusia belum mengenal tulisan. Maka di zaman ini semua sejarah kehidupan dan semua tentang perkembangan zaman itu tidak dicatat secara tertulis, tetapi dilacak dari peninggalan-peninggalan arkeologis seperti fosil, seperti alat-alat dari batu, logam, dan artefak yang lainnya. Zaman prasejarah ini memiliki beberapa zaman, yaitu yang pertama zaman batu dan yang kedua zaman logam. Masa ini berakhir ketika manusia mulai mengembangkan tulisan yang menandai dimulainya era sejarah. Dan yang kedua ada masa praksara. Masa praksara adalah masa di mana sebelum manusia mengenal sistem tulisan juga. Prasejarah berasal dari kata pra yang berarti sebelum dan sejarah yang berarti tulisan. Maka zaman ini merujuk kepada zaman ketika manusia belum mengenal dan menggunakan tulisan sebagai alat untuk berkomunikasi. Selama zaman praksara, semua peninggalan ditemukan melalui artefak, melalui fosil, dan melalui arkeologi lainnya, seperti alat-alat yang terbuat dari batu, alat-alat terbuat dari logam, dan sisa-sisa puing-puing bangunan. Yang ketiga ada masa aksara. Masa aksara adalah periode masa sejarah manusia yang dimana telah ditemukan dan digunakannya tulisan untuk mencatat peristiwa, informasi, dan juga budaya-budaya. Yang mana masa ini dimulai setelah masa praksara, yang dimana semua orang itu telah mengenal tulisan-tulisan untuk membuat sesuatu. Adapun bentuk-bentuk tulisan seperti contoh hieroglif, aksara paku, atau bisa disebut alfabet. Dalam masa aksara ini, tulisan menjadi hal yang sangat penting atau alat yang sangat penting untuk penyebaran pengetahuan dan menjadi aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Yang keempat, ada masa Hindu-Buddha. Masa Hindu-Buddha adalah periode di mana masuknya dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia serta berkembangnya India di Nusantara. Masa ini dimulai dari abad ke-4 sampai abad ke-15 Masehi. Agama Hindu-Buddha mempengaruhi dalam aspek kehidupan yang signifikan di dalam masyarakat Indonesia, seperti sistem pemerintahan, seni, agama, dan juga arsitektur. Yang kelima adalah masa Islam. Masa Islam adalah masa atau periode yaitu yang masuknya agama Islam ke Nusantara dan berkembangnya masa Islam itu juga di dalam bidang politik dan budaya terhadap masyarakat. Masa ini dimulai dari tahun 13 Masehi dan hingga sekarang. Agama Islam masuk melalui jalur perdagangan Nusantara, yaitu dari Arab dan Persia, lalu dari India dan juga dari Gujarat. Selain melalui para perdagangan atau para pedagang, Islam juga masuk ke Nusantara melalui mubalik, ulama, dan para kerajaan, petinggi-petinggi kerajaan. Dan yang terakhir, adapun yaitu yang keenam adalah masa bangsa Eropa. Masa bangsa Eropa adalah periode di mana bangsa-bangsa Eropa datang ke Nusantara untuk menjelajah dan menjajah Nusantara. Masa ini dimulai pada
abad 15 sampai dengan awal abad 16 Masehi. Itulah sekian presentasi tentang 12 garis sejarah saya, yaitu yang terdiri dari 6 bab. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.